Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim. Khususnya Ustadz-Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload aja. Itulah cuplikan video terbaru Ustadz Agustan yang sekarang ini beliau mengalami sakit parah. Di dalam cuplikan video tersebut terlihat Ustadz Agustan sedang kecewa dan benar-benar kecewa kepada ustadz-ustadz lainnya. Mengapa ustadz ini kecewa? Karena ia telah menghubungi beberapa ustadz-ustadz lainnya dalam beberapa hari, mereka tidak merespon sama sekali. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, di manakah ustadz-ustadz atau para mukallaf-mukallaf yang mengaku seorang pemuka dan pendakwah Islam, yaitu Ustadz Kainama, Ustadz Yonatan Nandar, dan Ustadz Abdul Somad, yang mengaku bahwa mereka terpanggil menjadi seorang penceramah yang hebat? Di manakah mereka? Di sini kita melihat bahwa akhirnya Ustadz Agustan menelpon salah satu atau seorang pendeta untuk mendoakan dirinya. Ia berkata, lebih gampang menelpon pendeta daripada para ustadz-ustadz. Karena apa? Ia sudah menghubungi para ustadz-ustadz dalam beberapa hari, namun para ustadz-ustadz yang dia hubungi tidak ada respon sama sekali. Itulah ungkapnya. Teman-teman, di sini Ustadz Agustan sangat kecewa dan benar-benar kecewa terhadap para ustadz-ustadz yang dia hubungi, termasuk para mukallaf-mukallaf yang mengaku seorang ustadz, yaitu Ustadz Kainama yang senantiasa dan selalu menghujat Yesus, dan para ustadz lainnya ada Aristo Dondita, dan juga mukallaf-mukallaf yang kesiangan ya. Ia berkata, dimintai doa saja, apalagi dimintai duit. Nah, ini adalah sebuah ungkapan perasaan Ustadz Agustan, karena ustadz-ustadz yang dia hubungi tidak ada satupun respon dari mereka, sehingga ia mengungkapkan kata ini ya, ustadz minta doa, apalagi kalau dia minta duit. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tetapi malah pendeta yang senantiasa berdoa. Ya, itulah kami. Kami adalah umat Kristiani pengikut Yesus, mengajarkan kami untuk senantiasa mendoakan orang-orang yang menghina, bahkan menganiaya kami. Kami memberkati mereka dan mendoakan mereka yang melakukan hal demikian. Teman-teman, di sini saya meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan semesta langit dan bumi. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah semesta langit dan bumi, dan tetap adil di dalam putusannya. Percaya atau tidak yang dialami oleh Ustadz Agustan ini,
Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali dan kontrolnya Tuhan Yesus Kristus. Maka terkait dengan hal itu, saya juga meyakini bahwa inilah sebuah proses yang diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk Ustadz Agustan alami dan lalui. Tuhan Yesus sedang menunggu dan menanti kedatangan Anda untuk kembali kepadanya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu tersebut, ia meminta harta miliknya kepada ayahnya, lalu ia pergi merantau di seberang untuk hidup berfoya-foya dan menghabiskan harta yang dikasih oleh ayahnya. Teman-teman, tiba-tiba Tuhan izinkan dia mengalami beberapa bencana yang ada di dalam hidupnya, yang pada akhirnya melarat, dan ia mengalami situasi di mana ia tidak punya orang lain, bahkan teman, di saat ia mengalami penderitaan. Di situasi tersebut, anak bungsu ini yang mengingat bahwa di rumah bapaknya ada banyak upahan dan ada banyak makanan-makanan yang melimpah di rumah bapaknya. Di saat itulah ia bangkit dan kembali ke rumah bapaknya. Ia menyadari bahwa hidupnya ia sudah melakukan kesalahan dan dosa terhadap bapaknya. Bahkan ia berkata tidak layak menjadi anak. Dan ini adalah salah satu pernyataan ketika orang itu bertobat, yaitu sadar akan dosa, sadar akan hidupnya. Lalu bagaimana respon sang ayah ketika anaknya datang? Persiapkan segala sesuatu untuk kedatangan anaknya. Bahkan ia memberikan segala sesuatunya untuk menyambut sang anak yang pulang ke rumah bapaknya. Dan hati bapaknya sangat bersuka cita, bergembira, karena anaknya yang dulu sudah pergi dan hilang sekarang kembali kepadanya. Begitupun hidupmu, Pak Ustadz Agustan. Sekalipun kamu sudah pernah melupakan Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus, jika engkau mau berbalik kepadanya, Tuhan Yesus sedang menanti Anda dan sedang menunggu. Dan di sanalah ada sukacita terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap berdoa kiranya Allah Tritunggal yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus mengampuni, memulihkan, dan bahkan menyembuhkan Ko Agustan untuk kembali pada kesehatannya yang semula. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua, dan kiranya Ustadz Agustan mendengarkan video ini supaya engkau memutuskan kembali. Dan ketiga, sekalipun Anda sudah melakukan hal-hal yang tidak bermoral, yaitu menghina, melecehkan kitab suci yang kami imani, bagi kami tetap mengampuni Anda dan mengasihi Anda, karena kami sudah diajarkan oleh Yesus Kristus bahwa kami harus mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menganiaya kami. Jikalau kami tidak mengampuni mereka, jikalau kami tidak mengasihi mereka yang sudah menganiaya kami, maka Yesus berkata, Allah Bapa di surga tidak pernah mengampuni kami juga. Maka oleh sebab itu, kami meyakini dan mengimani bahwa kami juga harus melakukan hal yang sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.